Halo semuanya, perkenalkan aku Tiara Gayatri dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan sepanjang hayat dengan tajuk pemetaan keterampilan masa depan dan draft reskilling, upskilling, roadmap. Oh ya, sebelum aku jelaskan mengenai pemetaan sekaligus draft, aku mau kasih tahu nih bahwa profesi yang buat aku tertarik adalah menjadi trainer SDM atau pelatih sumber daya manusia. Alasanku ingin menjadi trainer SDM karena aku tertarik untuk berbagi pengetahuan ataupun keterampilan. Terlebih lagi, dengan menjadi trainer SDM artinya tidak hanya mengembangkan value seorang manusia sebagai sumber daya, namun berdampak pada pengembangan dan kemajuan organisasi. Oke deh, kita lanjut ke pemetaan keterampilan masa depan. Dalam pemetaan keterampilan masa depan ada tiga jenis keterampilan, yakni hard skill, soft skill, dan digital skill. Untuk menjadi trainer SDM, hard skill yang dibutuhkan antara lain keterampilan mendesain dan pengembangan kurikulum, analis, anggaran pelatihan, dan kepenulisan teknis. Nah, di antara keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi trainer SDM, aku memiliki keterampilan berupa kepenulisan teknis yang sering terasah melalui pengerjaan tugas-tugas kuliah. Namun, terdapat keterampilanku yang perlu dikembangkan lagi, yakni menganalisis anggaran pelatihan, karena selama ini aku memiliki sedikit sekali pengalaman dalam menganalisis anggaran. Selanjutnya, terdapat soft skill yang dibutuhkan untuk menjadi trainer SDM, seperti komunikasi efektif, kecerdasan emosional, problem solving, dan empati. Terkait soft skill, aku sudah memiliki kecerdasan emosional dan rasa empati. Namun, perlu pengembangan lagi dalam keterampilan komunikasi efektif supaya ilmu yang kelak kubagikan dapat tersampaikan secara optimal kepada warga belajar. Terakhir, terdapat digital skill. Untuk menjadi trainer SDM, dibutuhkan kemampuan dalam pembuatan konten digital, penguasaan teknologi pembelajaran seperti Learning Management System atau LMS, dan perangkat lunak analis data seperti Excel. Terkait digital skill, saat ini aku sudah memiliki keterampilan dalam pembuatan konten digital karena sering terasah sedari SMP saat pengerjaan tugas-tugas video. Namun, keterampilan yang perlu dikembangkan lagi adalah pengoperasian perangkat lunak analis data seperti Excel, karena aku baru dapat mengoperasikan secara dasar-dasarnya saja. Nah, masuk deh kita di draft reskilling dan upskilling roadmap. Sesuai yang sudah aku jelaskan sebelumnya, profesi yang buat aku tertarik adalah trainer SDM ya guys. Untuk hard skill, aku perlu reskilling atau belajar baru mengenai keterampilan mendesain dan pengembangan kurikulum, karena aku belum memiliki keterampilan ataupun pengalaman dalam mendesain dan pengembangan kurikulum. Selain itu, aku perlu upskilling atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada seperti analis anggaran pelatihan, karena aku hanya memiliki sedikit pengalaman dalam berurusan dengan anggaran. Nah, dalam reskilling dan upskilling, aku dapat menemukan sumber belajar atau aksi konkret yang dapat dilakukan melalui ruang kelas dan mengikuti program magang. Berikutnya adalah soft skill. Aku perlu reskilling terkait problem solving atau pemecahan masalah. Kemudian, keterampilanku yang perlu di-upskilling adalah komunikasi efektif agar pesan-pesan yang ditukarkan dapat tersampaikan secara optimal. Untuk mereskilling atau upskilling soft skill, aku dapat menjumpai sumber belajar atau melakukan aksi konkret dengan bergabung dalam komunitas, kepanitiaan, dan organisasi lingkup kampus ataupun luar kampus. Sebagai trainer SDM, tentunya dibutuhkan digital skill untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, aku perlu reskilling atau belajar baru terkait penguasaan teknologi pembelajaran seperti Learning Management System atau LMS dan upskilling perangkat lunak analis data seperti Excel. Untuk mempelajari dan meningkatkan keterampilan tersebut, aku dapat bergabung ke bootcamp yang disediakan oleh banyak lembaga pelatihan baik secara luring ataupun daring dan dapat mengikuti seminar. Di sini saya akan merefleksikan mengapa keterampilan yang sudah disebutkan penting untuk profesi trainer STM, karena sebagai trainer harus mampu meningkatkan kompetensi warga belajar sesuai kebutuhan mereka. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan desain dan pengembangan kurikulum untuk terciptanya sistem pembelajaran terstruktur, kemampuan problem solving untuk menyederhanakan permasalahan para warga belajar, dan penguasaan teknologi pembelajaran untuk pengelolaan pembelajaran yang efisien. Refleksi selanjutnya adalah terkait bagaimana pembelajaran sepanjang hayat bisa membantu saya mencapainya. Pembelajaran sepanjang hayat dapat membantu saya untuk mencapai menjadi seorang trainer SDM karena dengan pembelajaran sepanjang hayat menjadi upaya bagi trainer SDM untuk terus meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan para warga belajar dan menjadi trainer yang adaptif tidak tergerus oleh perubahan zaman. Sekian pemaparan saya terkait pemetaan keterampilan masa depan dan draft reskilling upskilling roadmap. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.